Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di udara dalam channel Aki Rukman Heriana. Sekali lagi semoga puasa kita yang berikutnya ini selalu mendapat lindungan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya pandangan Islam terhadap menjaga kampung. Pandangan Islam yang berkaitan dengan program kita tentang kampung keluarga berkualitas. Kemarin kita sudah bahas dua. Yang pertama, tidak boleh merusak lingkungan. Yang kedua, ya kebersihan yang harus dijaga. Nah, sekarang yang ketiga, amalan-amalan yang baiknya yang berkaitan dengan pembangunan kampung. Yang ketiga adalah menanam pohon dan tumbuhan sama dengan bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah, tanamlah pohon. Salah satunya ya ini. Aki akan membacakan secara santai hadis atau perintah dari Rasul itu adalah sebagai berikut. Ma min muslimin yagrisu gorsan wa yazri'u zarsan fa'ayakulu minhu toiron au insanun au bahminatun illa kana bihi sodakotun. Begitu. Jadi di sini artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan burung atau manusia atau hewan, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah. Itu adalah riwayat HR Bukhari ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf kalau bacaannya kurang begitu. Ini baru ada kiriman materi ini dari Pak Ustadz Jejen. Beliau adalah seorang sarjana agama dari IAIN Bandung ya. IAIN apa Sunan Gunung Jati gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa kalau kita menanam satu pohon yang sedang, itu setiap hari akan menghasilkan oksigen sebanyak 1,5 kilogram per hari itu. Sedangkan kepentingan kita untuk menghirup udara dengan oksigen ini ya, yaitu kebutuhannya 0,5 kilogram per hari. Berarti penanam pohon yang terus-menerus hidup dan berkembang dengan baik, dia memberikan sedekah kepada 3 orang untuk oksigen setiap hari. Itu kan tidak terasa. Masya Allah, begitulah kehidupan yang sebetulnya kita itu harus benar-benar memahami apa yang kita kerjakan. Makanya kan disebut bahwa harus prospektif. Tenden dihandelem siem, tunda dihanjuang siang. Dan Aki sudah menyebut kampung tempat pemukiman kita. Kampung tempat hidup bebarengan. Kampung mari rawat sama-sama. Kampung enak nyaman indah nian. Nah, itu lagu KB yang pertama kali ke Aki cerita di tahun 2016. Aki bikin untuk ngajar. Untuk melengkapi ajaran-ajaran pada saat Aki memberikan materi diundang di mana-mana. Kayak gitu dulu. Ya, sekarang setelah zaman COVID mulai kita tidak banyak bertemu secara fisik, tapi banyak di media massa begitu. Itu yang pertama. Jadi
kita itu harus jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Kampung kita berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, tidur di kampung itu, makan di kampung itu, bikin enak di kampung itu, tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap kampung itu. Itu banyak ya. Jadi Aki sekali lagi bahwa filosofi Aki di Kampung KB itu adalah tanggung jawab warga terhadap kampungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencemari lingkungan. Nah, jadi kalau jangankan merusak, mencemari aja lingkungan itu tidak boleh. Ya, sabda Nabi ini adalah Ittaqu Allah ini qalu. Nah, ini bertanya ya. Wama ala inina. Nah, jawabnya qala alladina yataqalla fito rikin nasi aupi zilimin. Nah ini kalau bacanya agak mencong-mencong, mohon maaf, Aki bukan kiai. Tapi Aki selalu belajar yang berkaitan dengan pekerjaan saja. Jadi tidak hafal, Qurannya bukan ustaz. Tapi yang ada berkaitan, nah sekarang kan kampung kami ini barang baru, dulu tidak bercerita ini ya. Tapi berceritanya KB, kontrasepsi, begitu. Itu perkembangan namanya. Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Kita kan tidak mau dilaknat sama Allah, ya. Dua pekerjaan yang mendatangkan. Terus para sahabat bertanya, apa dua pekerjaan itu ya Rasul? Nah, Nabi menjawab, satu, orang yang buang air di jalan umum dan di tempat berteduh manusia. Itu riwayat dari HR Muslim. Menurut beberapa keterangan yang disebut membuang air itu adalah membuang air besar dan membuang air kecil. Sehingga program MCK yang kita adakan oleh pemerintah dan juga oleh kampung masing-masing itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah ya. Jadi kita dulu itu kan satu MCK, wah ngabring gitu ke air. Resep. Memang ada satu human relation di situ, tapi paling tidak adalah sekarang sudah setelah membuat MCK di masing-masing rumah itu berarti itu tidak ada ya, tidak ada mandi bareng, tidak ada itu. Ada kehilangan dari pertemuan, tapi ada peningkatan dari kesehatan. Mending mana? Itu intinya. Jadi ada 4. Pertama, tidak boleh merusak lingkungan. Yang kedua, harus menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah menanam pohon. Dan yang keempat adalah menjaga, jangan mencemari lingkungan. Kalau begitu, kampung KB kita akan menjadi bersih, sehat ya. Jadi dari mulai rumahnya Pak Haji Muksar yang suka umak-amuk di pasar sampai ke Pak Haji Sarya yang unggal pasar unggal ayah, dan Haji Halimah yang sampai Halim pulang lagi ke rumah itu semuanya bersih, apalagi yang haji-haji lainnya. Itu kan sekarang itu waduh sudah luar biasa ya. Bagus sekali bahwa kita itu berbondong-bondong daftar haji. Sampai pemerintah agak kewalahan harus menunggukan orang sampai puluh-puluh tahun begitu. Mudah-mudahan semuanya kebagian lah ya gitu. Kalau yang tidak berangkat haji ke sana kan bisa dengan mencari ibadah haji tapi dengan pekerjaan lain. Misalnya adalah 40 hari, 40 kali berturut-turut Jumatan dengan ikhlas dan menyambung, itu juga pahalanya sama dengan naik haji. Demikian tentang Kampung KB ini, sedikit agak bercanda, bergurau, mohon maaf ya. Terutama Aki banyak sekarang ini yang ya begitulah, semua orang disebut haji gitu. Jadi Haji Halimah, nah saya mah belum jadi haji Bu. Ya udahlah, kan dulu sudah pernah mengantar haji sampai ke Halim gitu. Aki suka begitu bercanda, itu artinya human relation saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.